Ya ampun, aku tuh nggak tahu ya harus mulai dari mana. Tapi kalau ini nggak ku ceritain, rasanya dada ini bakal meledak. Serius, bukan lebay, tapi ini beneran sesuatu yang hampir ngancurin hidupku. Dan aku nggak mau kalian ngalamin hal yang sama. Namaku Lina. Aku udah 6 tahun menikah sama Bram, seorang supir truk antar kota. Dari luar, mungkin hidupku kelihatan normal-normal aja. Tapi kalau kalian masuk ke kehidupanku, mungkin kalian bakal ngerti gimana rasanya kesepian yang gak ada ujungnya. Jadi gini, suamiku Bram, kerjaannya sering banget keluar kota. Kadang cuma 3 hari, kadang seminggu. Bahkan pernah hampir sebulan dia gak pulang. Dan aku, ya cuma di rumah, sendirian. Gak bener-bener sendirian sih. Ada ibu mertua dan adik iparku, Aldi. Aldi ini umurnya 22 tahun, adiknya Bram. Dia cowok yang kelihatan cuek, tapi sebenarnya perhatian banget. Dia tuh tipe orang yang kalau ngomong seperlunya, tapi sekali dia perhatian, bisa bikin hati anget. Nah, awalnya aku tuh bener-bener nganggep Aldi kayak adik sendiri, gak lebih. Tapi, ya ampun, aku gak tahu kapan tepatnya semuanya mulai berubah. Sebelum aku lanjut, yuk subscribe dulu bagi yang belum gabung, biar aku ceritainnya makin semangat. Karena serius deh, kalian gak bakal nyesel. Nanti aku bakalan bagiin kisah-kisah lainnya yang gak kalah seru, yang bakal bikin kalian baper dan deg-degan. Dan pastinya, aku doain buat kalian semua, semoga selalu sehat, bahagia, rezekinya ngalir deras, dan yang paling penting, kaya raya. Amin. Udah siap? Lanjut ya. Aku beneran gak tahu kapan tepatnya semuanya mulai berubah. Mungkin gara-gara aku terlalu lama sendiri, mungkin karena aku terlalu haus perhatian, atau mungkin karena Aldi itu, ya ampun, aku gak bisa bohong. Dia itu beda dari Bram. Aldi jauh lebih muda, tubuhnya atletis, berotot, tapi gak berlebihan. Matanya tajam, tapi di balik ketajamannya ada sesuatu yang bikin hati anget. Dia gak banyak ngomong, tapi sekali dia perhatian, rasanya kayak ada yang nyetrum. Aku gak mau mikirin yang aneh-aneh. Aku udah nikah, aku udah punya suami. Ini harusnya gak mungkin. Harusnya, tapi ada satu kejadian yang bener-bener bikin aku sadar kalau aku udah mulai goyah. Malam itu, aku lagi di dapur, nyuci piring. Bram lagi di luar kota. Rumah sepi banget. Tiba-tiba, Aldi muncul di pintu dapur. Habis mandi, cuma pakai celana pendek dan kaos tipis. Rambutnya masih basah. Aku nengok sekilas, terus buru-buru balik fokus ke piring. Tapi, ya ampun, jantungku berdebar lebih kencang dari yang seharusnya. Dia buka kulkas, ngambil air, terus tiba-tiba nyeletuk. Kak Lina capek ya? Aku diem. Tanganku masih di air, tapi rasanya kayak mati rasa. Terus dia ketawa kecil. Suaranya berat, dalam, bikin perutku berdesir tanpa alasan. Kak Lina ini kuat banget ya, sendirian terus. Aku tuh sering mikir, Kak Lina pernah gak sih ngerasa butuh seseorang? Aku gak tahu kenapa, tapi pertanyaan itu nusuk. Karena jawabannya, iya, aku butuh seseorang. Aku butuh banget. Aku pengen bilang, udah deh, jangan ngomong gitu. Tapi, suara aku ketahan di tenggorokan. Aldi jalan mendekat. Aku masih pura-pura sibuk nyuci piring. Tapi, aku bisa ngerasain dia berdiri di belakangku. Deket banget. Udara di dapur tiba-tiba terasa lebih panas. Kak Lina, suaranya pelan banget. Aku merem. Napasku mulai gak teratur. Kalau aku bilang, aku selalu mikirin Kak Lina, kakak bakal marah gak? Gila, ini gak boleh. Ini harus berhenti. Tapi tubuhku gak gerak. Aku gak bisa gerak.
Jantungku berdegup kencang. Aku berusaha nyari alasan buat kabur dari situasi ini, tapi Aldi makin deket. Aku bisa ngerasain napasnya di belakang leherku. Dari dulu aku gak pernah merhatiin, tapi sekarang aku sadar kalau dia jauh lebih tinggi dari aku. Badannya lebih besar, lebih kuat. Dan aku, ya Tuhan, aku ngerasa lemah banget. Tiba-tiba Aldi angkat tangannya. Aku pikir dia mau nyentuh aku, tapi enggak. Dia cuma ngelewatin aku buat naruh gelas di rak. Tapi gerakannya terlalu dekat, badannya hampir nempel ke punggungku. Dan saat itu, aku sadar kalau aku menikmati kehadirannya. Aku nikmatin debaran jantungku yang makin liar. Aku nikmatin aroma tubuhnya yang masih segar habis mandi. Aku nikmatin gimana rasanya ada laki-laki yang ngeliat aku. Kak Lina, suaranya makin pelan, tapi makin tajam. Aku tutup mata rapat-rapat. Aku harusnya pergi. Aku harusnya marah. Aku harusnya ngehindar. Tapi aku malah diem. Dan saat aku akhirnya berani nengok, Aldi udah ada di depan aku. Tatapannya dalam, nafasnya pelan. Dan aku bisa lihat sesuatu di matanya. Sesuatu yang bikin aku makin goyah. Sesuatu yang bikin aku sadar kalau aku udah terlalu jauh masuk ke dalam godaan ini. BTW aku udah mulai terbuka dan makin semangat cerita nih. Ayo dong, like dulu biar aku makin semangat buat lanjut cerita selanjutnya. Udah? Oke, yuk kita lanjutin. Abis ini makin greget. Aku masih ingat malam itu. Malam dimana semuanya berubah. Hujan turun deras di luar. Petir sesekali menyambar, bikin bayangan di dinding bergoyang-goyang. Rumah sunyi banget. Listrik padam. Aku sendirian di ruang tamu. Berselimut sambil ngeliatin tetesan air di jendela. Suasana kayak gini selalu bikin aku ngerasa hampa, dingin, sepi, sendirian. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku nengok. Aldi. Dia jalan mendekat, bawa lilin dan secangkir teh hangat. Wajahnya samar-samar diterangi cahaya lilin, bikin matanya kelihatan lebih tajam, lebih dalam. Kak Lina kedinginan? Suaranya rendah, hampir berbisik. Aku cuma ngangguk. Dia duduk di sebelahku, deket banget. Aku bisa ngerasain hangat tubuhnya. Aku bisa nyium aroma khas dari kulitnya. Aku gak tahu kenapa, tapi ada sesuatu di atmosfer malam itu yang beda. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Aku sadar, ini gak boleh. Ini bahaya. Tapi aku gak bisa pergi. Aldi naruh cangkirnya di meja, terus muterin badannya buat ngeliatin aku. Matanya, ya Tuhan, tatapannya penuh dengan sesuatu yang gak bisa aku baca. Kak Lina, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku diem. Kenapa Kak Lina selalu kelihatan sedih? Aku menelan ludah. Aku gak siap buat pertanyaan itu. Aku berusaha tersenyum, tapi bibirku terasa berat. Nggak, aku nggak sedih. Aldi mendekat sedikit. Matanya masih nyari jawaban di wajahku. Kak Lina kesepian kan? Dek, kata-kata itu nusuk ke dada. Aku langsung mengalihkan pandangan. Aku nggak boleh mikir yang aneh-aneh. Aku nggak boleh membiarkan hati aku makin goyah. Tapi Aldi nggak berhenti. Aku nggak ngerti, Kak. Kenapa Bang Bram tega ninggalin kakak sendirian terus? Aku nggak bisa jawab. Aku benci kenyataan bahwa dia benar. Dia makin dekat. Aku bisa ngerasain napasnya di kulitku. Jantungku menggila. Aku harus kabur. Aku harus berdiri. Aku harus... Tangannya tiba-tiba menyentuh pipiku. Ya Tuhan. Aku terdiam. Tangannya hangat, lembut. Jemarinya perlahan menyapu ke belakang telingaku, bikin aku meremang. Aku gak bisa mikir jernih. Aku gak bisa ngatur napasku sendiri. Aldi, kita gak boleh. Bisikku, nyaris tanpa suara. Tapi Aldi gak mundur. Dia masih menatap aku. Lama, dalam. Dan aku
Aku benci kenyataan bahwa aku nggak menolaknya. Jemarinya turun ke daguku, mengangkat wajahku sedikit. Dan sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, bibirnya menyentuh bibirku. Dunia terasa berhenti. Aku membeku. Ciumannya pelan, ragu-ragu, seperti menunggu reaksiku. Aku seharusnya mendorongnya. Aku seharusnya marah, tapi aku nggak bisa. Tanganku malah naik ke dadanya, ngerasain jantungnya yang juga berdebar kencang. Aku bisa ngerasain otot-ototnya menegang di bawah telapak tanganku. Aku tahu ini salah, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada seseorang yang benar-benar melihat aku. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai menantu, tapi sebagai perempuan. Dan bodohnya, aku menyerah. Aku membiarkan Aldi menarikku lebih dalam. Aku membiarkan jemarinya menyusuri lenganku. Aku membiarkan bibirnya mengeksplor lebih jauh. Aku kehilangan kendali. Aku kehilangan batas. Dan malam itu, aku kehilangan segalanya. Malam itu aku gak bisa tidur. Aku ngeliatin langit-langit kamar. Hatiku campur aduk. Aku sadar, aku baru aja ngehianatin suamiku. Aku sadar aku baru aja ngelangkahin batas yang nggak seharusnya aku lewatin. Tapi, bagian dari diriku nggak bisa lupa sama perasaan itu. Sejak malam itu, semuanya berubah. Aku jadi gelisah. Aku takut ketahuan. Aku takut Bram pulang dan menyadari ada yang aneh. Dan Aldi malah makin berani. Dia mulai nyari alasan buat nyentuh tanganku, buat duduk deket-deket, buat... Ya ampun. Ini semua salah. Suatu hari, Bram nelpon. Suaranya capek. Dia cerita tentang betapa dia kangen sama aku, betapa dia pengen buru-buru pulang. Dan aku di sini ngerasa kayak manusia paling hina. Aku harus berhenti. Aku nggak bisa terus kayak gini. Jadi, aku ketemu Aldi. Aku bilang, kita harus berhenti. Ini salah. Tapi dia cuma diem. Terus bilang, kalau ini salah, kenapa Kak Lina nggak nolak waktu itu? Aku nggak bisa jawab, karena aku pun nggak tahu kenapa. Dan sekarang, aku di sini, duduk sendirian, kepikiran terus sama kesalahan yang udah aku lakuin. Aku cerita ini bukan buat dibenarkan, tapi aku cuma pengen kalian belajar dari kesalahanku. Jangan pernah biarkan kesepian menjerumuskan kalian. Jangan pernah biarkan diri kalian terbawa emosi sesaat. Terima kasih ya udah dengerin ceritaku sampai akhir. Dan buat kalian yang udah subscribe, aku doain semoga kalian sehat selalu, bahagia, rezekinya lancar, dan pastinya kaya raya. Amin. Aku juga pengen tahu nih, gimana pendapat kalian soal cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Aku bakal baca satu-satu. Dan kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Biar mereka juga ikut merasakan semua emosi yang kalian rasain barusan. Juga, yang belum subscribe, ayo dong, klik tombol subscribe sekarang, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Karena, percaya sama aku, cerita kayak gini bakal terus ada. Dan yang selanjutnya bisa jadi lebih greget lagi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.